Si lelaki pemelet akan datang lewat mimpi. Dengan bernafsu dia menggauli wanita yang dipeletnya. Sungguh aneh. Si wanita merasa keperawanannya telah hilang, meskipun hubungan badan itu hanya dilakukan dalam mimpi. Muji Rahayu adalah sebuah desa transmigrasi yang ada sejak tahun 60-an. Dahulu desa ini aman dan damai, tak ada keributan apa-apa. Namun sejak ada dukun baru dari Jawa, namanya Pak Karsoh, yang sekaligus sebagai pendekar dusun ini, mulai ada keributan. Beberapa anak muda mulai dilatih bela diri atau silat. Yang sudah senior mereka dilatih tenaga dalam. Untuk bisa mencapai tingkat pendekar harus ada mas kawin yang perlu dibayar, yaitu ayam jago wiring kuning yang sebagus-bagusnya. Inilah keistimewaan perguruan silat Raja Wali Hitam yang ada di daerah itu. Sementara itu, Minar seorang gadis yang bekerja sebagai guru SD di desa itu. Dia lulusan dari SPG Angkasawati angkatan pertama yang ditempatkan pemerintah Impres di desa itu. Meskipun ia tidak terlalu cantik, namun ada hal-hal yang sangat istimewa pada dirinya, yaitu bisa menggugah nafsu lelaki yang masih normal. Semula ia tidak mengakui adanya keanehan yang telah menimpa dirinya, sebab ia sama sekali tidak merasakan hal itu sebagai suatu keanehan. Hampir setiap malam ia bermimpi tentang sebuah pengalaman aneh yang belum dia rasakan selama ini. Dalam mimpinya ia selalu bertemu dengan Akmal, seorang pemuda tetangga yang hampir tamat mempelajari jurus-jurus perguruan Raja Wali Hitam. Anehnya, mereka dalam mimpi itu tak sekedar bertemu muka, tetapi berolah asmara antara dua jenis yang berbeda. Padahal Minar tak ada minat sedikit pun sama Akmal. Pemuda itu sama sekali tak menarik hatinya. Bahkan dengan jujur ia telah menolak cintanya ketika Lebaran berkunjung ke rumahnya. Akmal mengutarakan isi hatinya dengan penuh keyakinan bahwa akan diterima. Tetapi apalah cur, apa yang dikatakan atau diungkapkan itu tak digubris sama sekali. Minar tak ada minat sama sekali untuk bercinta dengan Akmal. Selain belum pernah pacaran dengannya, dari segi pendidikan sangat tak seimbang. Akmal SD saja tidak selesai. Mungkin ia pernah sekolah sampai kelas 4. Orang juga tak begitu tampan dan berasal dari anak orang kebanyakan. Namun dalam mimpinya, Akmal selalu menggaulinya dengan intim. Anehnya, secara nyata ia merasa terbuai oleh bujuk rayunya. Ia sering merasakan kepuasan yang tak ternilai, kepuasan hubungan seksual yang belum pernah dilakukannya, dan benar-benar masih perawan. Tetapi ada perasaan lain yang mengganjalnya. Ada sesuatu yang mengganjalnya. Kini menjadi terbalik. Dia merasa kangen, dan secara tak sadar Minar berbalik mencintai dan mendambakan cinta Akmal. Kenyataan yang mencemaskan ini diketahui oleh ibunya, yang seorang janda telah dicerai karena bapaknya kawin lagi dengan wanita lain yang masih muda dan lebih cantik. Lebih-lebih setelah beberapa kali ia melihat putri yang mengunjungi rumah Akmal. Ia tahu persis kalau anaknya, si Minar, tak menyukai Akmal. Tapi mengapa sekarang malah berbalik? Minar yang mengejar-ngejar cinta Akmal. Sadar akan kondisi seperti ini, kondisi yang berbanding terbalik dengan peristiwa penolakan cinta yang telah diungkapkan Akmal beberapa minggu yang lalu ketika Lebaran. Ibunya mengajak anak gadisnya berkonsultasi dengan seorang paranormal. Siapa tahu dari sini bisa datang pertolongan buat anaknya. Kebetulan tak jauh dari desa itu ada paranormal kondang dari Bali, Pak Wayan, seorang paranormal yang mampu menyembuhkan macam-macam penyakit. Dari sana diketahui bahwa Minar telah terkena pengaruh guna-guna yang sangat halus.
Ini tentu dilancarkan oleh Akmal, jejaka yang pernah sakit hati gara-gara ditolak cintanya. Ia pasti memakai bubur hitam alias black magic. Ibu Maynard semula tak mempercayai sebab menurutnya anaknya itu tekun beribadah. Tak mungkin kena pengaruh guna-guna, katanya. Kata orang-orang pintar, orang yang banyak berdoa tak mungkin kena tenung atau juga santet, karena Allah selalu melindunginya. Ingat baik-baik, iblis itu bukan makhluk yang bodoh. Ia melancarkan serangannya ketika Maynard lengah. Tentu Maynard sering bermimpi cabul ketika tidur, bukan? Tebakan si dukun ketika mereka berdua datang ke sana. Maynard pun mengangguk dan tertunduk malu. Ingat peristiwa impian-impian yang dialaminya. Lalu bagaimana tinggalkan kami, Pak? Tanya Maynard. Begini saja. Sediakan ayam hitam dan bikin bancakan atau sedekah pada hari Neptunya Akmal. Kau tahu kan Neptunya Akmal? Carilah ayam dan Neptu tersebut, baru kamu kesini lagi. Mendengar ini pusing juga si Maynard. Bagaimana caranya cari tahu Neptu si Akmal ini? Mungkin dia bisa tanya pada ibunya. Hal ini urusan orang tua. Biarlah soal ayam hitam, dia akan cari ayam Deles, bisa dicari di desanya. 2 minggu berikutnya, pas hari Selasa Pahing, dia datang dengan membawa ayam hitam dan sekedar uang untuk kabul. Ayam didapat dari keponakannya yang kebetulan bakul ayam di pasar Bandar Jaya. Neptu didapat dari ibunya yang memang berusaha bertanya ke sana ke sini, khususnya kepada keluarga Akmal. Sudah sebulan Maynard tak berkunjung ke rumah Akmal semenjak bancakan di rumah orang pintar itu. Hal inilah yang membuat Akmal penasaran. Ada apa gerangan? Apa mantra yang diucapkannya sudah tak mempan lagi? Kalau begitu akan dia bikin saja pelet pengasih lagi agar dia semakin lengket. Akmal tak berputus asa. Dia tetap ingin Maynard tunduk dan menjadi istrinya. Tak susah baginya untuk berbuat itu. Gurunya adalah orang sakti yang bisa membuat hal itu. Sudah beberapa temannya berhasil mendapatkan jodoh dengan pengasih yang diberikan gurunya. 2 bulan telah berlalu, tak terjadi apa-apa. Rupanya bancakan yang dibikin dulu punya daya tangkal yang luar biasa. Selain menghilangkan daya magis jahat, juga melindungi diri Maynard dengan pagar spiritual yang cukup kuat. Sehingga apa yang diperbuat Akmal tak tembus, tak mempan karenanya. Hal tersebut yang membuat Akmal pusing dan semakin heran. 5 bulan telah berlalu. Situasi telah berubah. Perut Maynard semakin buncit saja. Rupanya ada sesuatu yang istimewa. Sering dia pusing-pusing, sakit perut, rasanya mau muntah saja. Teman-temannya menganjurkan supaya segera diperiksa ke rumah sakit Bandar Jaya. Siapa tahu ada kelainan di perutnya. Segera sebelum terlambat dan bikin malu. Maka diperiksakannya ke rumah sakit, hasilnya positif. Dia bakal menjadi seorang ibu. Tetapi bagaimana dengan status hukum anaknya? Siapa yang akan menjadi bapaknya? Siapa yang mau? Apa Akmal? Suara hatinya mengatakan bahwa anak ini harus sebagai anak yang sah di mata hukum. Jangan sampai anaknya lahir sebagai anak jadah, anak yang memalukan keluarga. Hatinya sudah bertekad bulat untuk kembali kepada Akmal. Keadaan sudah semakin parah kalau dia tak segera ambil keputusan. Beras sudah menjadi bubur, tak bisa diubah menjadi beras lagi. Mau tak mau dia harus menerima Akmal sebagai suaminya. Tak ada pilihan lain. Ibunya pun tak berdaya menghadapi vonis alam seperti ini. Kini dibutuhkan adanya ayah dari anak yang dikandungnya. Maka dia menyerah kepada keadaan tersebut. Tak ada jalan lain untuk mencarikan bapak buat anaknya. Hanya Akmal lah orang yang pantas menjadi bapak anaknya karena secara biologis, spiritual, bahkan secara hukum memang dialah bapaknya. Maynard tak bisa memilih orang lain karena memang tak ada cowok yang naksir sama dirinya. Di pihak lain, Akmal sangat senang dengan keputusan Maynard untuk menerima dirinya sebagai suami, sebagai bapak bagi anak-anaknya. Memang itulah maunya Akmal, sudah lama menginginkannya dan sekarang dia akan mendapatkannya. Itu tadi cerita-cerita tentang pelet ya. Nah, yang namanya pelet ini apakah masih ada di zaman sekarang?
Ya walau alam ya, dikatakan masih ada, dikatakan enggak yang gimana gitu ya. Oke guys, segini aja untuk hari ini cerita dari Ivana Channel. Terima kasih untuk Anda yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ini. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Saya Rio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.